kurban dan akikah. Di sini ada yang tahu nggak sih penyembelihan itu apa? Memotong apa? Yang dipotong apanya? Kalau hewan apa saja sih yang bisa dikurbankan atau disembelih? Benar semua, tapi kalau misalnya ikan itu kan tidak disembelih ya. Jadi yang pertama yaitu ada penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut azakah, yang berarti baik dan suci. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Syara itu apa? Yang kedua yaitu ada rukun penyembelihan. Yang pertama yaitu ada orang yang menyembelih, yang kedua hewan yang disembelih, yang ketiga adalah niat penyembelihan, dan yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Jadi rukun itu ya sesuatu yang harus ada dalam segala sesuatu. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu harus ada, kalau nggak ada masa bisa terpotong dengan sendirinya, kan nggak mungkin ya. Yang kedua yaitu ada hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih ini termasuk contohnya nanti ada sapi, kambing, kerbau, ayam dan lain sebagainya. Terus yang ketiga niat penyembelihan. Niat penyembelihan ini kita niatkan menyembelih hewan itu karena Allah Ta'ala. Jadi jangan niat untuk pamer, kan ada ya misal kita kurban itu untuk buah biar dipandang buah gitu sama tetangga-tetangganya. Wow. Yang keempat yaitu ada alat penyembelih. Alat untuk menyembelih. Jadi alat untuk menyembelih ini menggunakan pisau yang tajam, jangan menggunakan pisau yang tumpul karena nantinya akan menyakiti hewan yang dipotong. Selanjutnya yaitu adalah syarat penyembelihan. Yang pertama orang yang menyembelih itu harus muslim atau ahli kitab. Yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga mumayyiz. Selanjutnya yaitu binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Jadi kalau misalnya binatangnya dalam keadaan mati itu namanya apa? Yang kedua yaitu binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi di sini itu gini. Jadi misalnya nanti ada kalian itu menemukan misal kambing liar gitu, sebisa mungkin kalian jangan langsung memotongnya. Kalian harus mencari tahu dulu itu kambing punya siapa. Selanjutnya yaitu niat penyembelihan. Hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan yaitu pertama berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua, hewan yang masuk kategori makdur alaih yang dapat disembelih lehernya hendaknya diputus saluran pernapasan, al-hulqum, saluran makan dan minuman, al-mari, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan, al-wadajai. Membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Terus selanjutnya itu cara menyembelih binatang. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah.
Jadi sebisa mungkin kita tuh kayak bikin sumur kecil yang digali itu buat nampung darahnya agar darah itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi biar di satu titik saja. Yang kedua, peralatan menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, mengasah pisau penyembelihan tanpa pengetahuan hewan yang akan disembelih. Tadi pisaunya harus tajam atau tumpul? Kenapa tajam? Karena sapi ya hewannya. Selanjutnya yaitu menjauhkan hewan yang akan disembelih dari hewan lainnya. Kalian tahu nggak kenapa harus dijauhkan? Agar tidak sedih, teman tidak trauma. Benar. Selanjutnya yaitu binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang disiapkan tadi ya. Terus kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat dan diikat. Jadi biasanya para penjaga-penjaganya itu bongkok-bongkok itu ya, biar nggak kena tendangannya itu. Soalnya kita menjaga sapi itu nggak semudah yang dilihat gitu. Soalnya kan sapi itu berapa orang ya? Selanjutnya yaitu mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan minum, pernapasan serta urat nadi kanan kiri pada leher binatang. Selanjutnya kita masuk ke materi kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang robu kurban yang berarti dekat. Maksudnya dekat di sini itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Ada yang tahu nggak sih kurban itu dilakukan pada bulan apa saja? Bulan Zulhijjahnya tanggal berapa? 11. Kalau misalnya nih Mas Aliza kurban di hari raya Idul Fitri itu termasuk kurban apa enggak? Tidak. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi akikah. Ada yang tahu nggak sih akikah itu apa? Selamat Ya, jadi akikah menurut para ulama adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya, sedangkan menurut istilah akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini akikah tuh ada ketentuannya ya. Ada yang tahu nggak kalau anak bayinya cowok diakikahkan itu hewan kambingnya ada berapa? 2. Cewek 1. Di sini ada yang udah akikah dulu? Ada yang tahu nggak? Jadi pembagian daging akikah ini tidak sama dengan pembagian daging kurban. Kalau daging kurban itu rata-rata dibagikan secara mentah, sedangkan pada pembagian daging akikah itu dibagikan secara matang. Pernah nggak kalian mendapatkan kayak berkatan tapi dagingnya mentah? Jadi kalau akikah itu harus dimasak dulu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian membagi kelompok sesuai dengan urutan absen. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 5 untuk membahas tentang penyembelihan. Ada yang kurban dan akikah. Ya, cukup itu saja sebelum mengakhiri kegiatan pada pembelajaran
Kita tutup dengan bacaan hamdalah.